Tidak sengaja saudara, transaksi dagang yang ada di depan bait suci ini terbawa. Kenapa? Ke dalam hati dan pikiran dan pola pikir. Mau jumpa Tuhan, mau beribadah, sudah ada transaksi di pikiran-pikiran bagaimana supaya untung. Ya. Mereka itu nggak sadar. Kenapa? Orang-orang pasti bingung. Kenapa kawan ini marah-marah? Apa ini marah-marah? Gila ya. Gadangan nggak ada hujan marah-marah. Kan mungkin kalau yang pedagang pasti sakit hati. Dia kan tidak dirugikan. Kan kira-kira begitu. Kami membantu orang-orang untuk menyediakan kebutuhan mereka. Mereka nggak sibuk lagi untuk menukar uang. Kami nggak sibuk. Mereka nggak sibuk lagi cari apa hewan yang perlu dipersembahkan. Kami mempermudah. Kenapa kau marah-marah? Kira-kira begitu. Tapi Tuhan Yesus marah kenapa? Loh, ini udah salah ini. Udah salah. Orang datang motivasinya lain. Yang pertama dicari apa? Meja penukar uang. Itu yang pertama dicari. Lalu apa? Merpati. Lalu apa? Baru dikasih. Setelah itu apa? Minta berkat. Itu sudah transaksi. Nah jadi saudara tanpa sadar ini terbawa saudara ke dalam gereja. Makanya di gereja-gereja saudara banyak gereja. Banyak gereja, saya tidak menyebut merek gereja, tapi banyak gereja. Masuklah teknik dagang ini menjadi salah satu upaya gereja untuk mencari dana dalam pelayanan. Jadi saudara, kalau ada perlu untuk pelayanan membangun ini, membangun itu, atau keperluan ini, keperluan itu, dibuatlah transaksi dagang supaya jemaat mau membeli, menyumbang, melalui apa? Membeli barang. Dan paling tanpa disadarinya dibuat lelang. Lelang masuk dalam gereja. Berapa? 20. Berapa? 30, 40, 50, 100, 120. Jadi jemaat, ada beberapa jemaat pingin diumbang dan disanjung dalam memberi. Makanya diadakan lelang. Si anu tadi loh, berani dia ngasih sekian, ditawarnya sekian, jadi topik buah bibir. Nah coba ini kita selidiki nih bagaimana saudara. Ini adalah hal-hal yang sebenarnya salah, yang seharusnya tidak ada transaksi dagang di gereja, tapi jadi ada. Dan ini membuat jadi pola pikir. Pingin dilihat orang, menyumbang melalui menawar harga tinggi, dan pingin disanjung. Dan pingin memberi, tapi adalah dapat saya kan gitu. Wah enak tadi bah. Utawar tadi itu, ayam goreng itu, enak rupanya. Siapa yang masak? Kadang-kadang banyak jemaat tidak memikirkan pentingnya dana untuk pelayanan. Gak mikir untuk pelayanan, jadi mikirnya ngasih itu pas apa? Pas ada pesta. Ditantang untuk memberi. Atau banyak orang mendadak tidak punya uang saat memberi. Makanya ada uang receh dan pedagang merpati. Tiba-tiba jadi sedikit uangnya. Kalau untuk memberi bagi pelayanan. Tapi untuk dirinya dia boros. Atau, ini atau, mungkin banyak juga orang malas memberi untuk pelayanan. Karena mereka tidak percaya dengan putaran uang yang ada dalam gereja Tuhan. Bisa jadi. Kenapa? Udah curiga dia. Ini hamba Tuhan yang ngeri nih, nengok gayanya. Aduh, nengok mukanya, nengok apa yang ada melekat di badannya, ngeri nih. Kalau kita kasih, aduh. Ya, saudara, memang banyak hamba-hamba Tuhan menyalahgunakan keuangan sehingga orang curiga, mungkin trauma untuk memberi. Ya, saudara. Nah, saudara, situasi jemaat dalam suatu gereja, kumpulan orang-orang percaya, situasi jemaat bahkan hamba-hamba Tuhan
Ini saya mau katakan. Seseorang yang datang ke gereja atau berdoa di rumah, orang yang datang ke gereja untuk berdoa menyembah Tuhan, atau mungkin dia berdoa di rumah secara pribadi, atau dia mungkin punya pola pikir, mohon berdoa berkat dari pendeta. Sebenarnya itu sedang mengkhianati Tuhan. Sedang mengkhianati Tuhan, minta doa berkat. Oh, lo kenapa gitu? Kan biasa Tuhan memberkati. Karena tanpa sadar, orang-orang datang ke rumah Tuhan bertransaksi, yang tidak disadarinya dia bertransaksi. Pingin mencari keuntungan, bagaimana Tuhan memberkati dia melalui hamba-hambanya. Dan hamba-hamba Tuhan itu saya katakan juga sedang berkhianat kepada Tuhan. Ini ngeri loh. Wah, saya mikir ini, aduh, jangan-jangan saya pun melakukannya. Sikap hati saya tidak benar di hadapan Tuhan. Apalagi saudara, saya melihat kadang-kadang di YouTube atau di Facebook, ada seorang hamba Tuhan mendapatkan nubuatan, penglihatan yang cocok kepada seseorang. Tuhan berkata, sini kamu, katanya gini ya, sini kamu. Tuhan berkata kepada saya tentang kamu, bahwa katanya, ini pesan dari Tuhan. Bisa jadi itu betul, kadang-kadang bisa jadi tidak betul. Saya tidak mengatakan itu tidak betul, tapi bisa jadi meleset. Tapi saudara, kadang-kadang orang yang mendapat itu sikap hatinya bisa salah. Ketika nubuatan dan penglihatan itu cocok dengan kondisinya sekarang, lalu dia katakan, Tuhan berjanji, inilah pesan Tuhan. Seolah-olah jadi solusi. Lalu orang yang dipanggil seolah-olah mendapat penglihatan, mendapat nubuatan, dia merasa bahagia, merasa dia mendapat solusi, baru dia mau ngasih persembahan dalam jumlah besar. Kenapa? Tuhan memberkati aku akan berikan hartaku untuk Tuhan. Itu sudah transaksi, saya katakan itu sudah transaksi. Sebenarnya cara yang mudah untuk promosi suatu pelayanan, cara yang mudah untuk mempromosikan suatu pelayanan, kalau Yesus mau pada zaman dulu, kalau Tuhan Yesus mau pada zaman dulu, gampang. Tidak usah dia buat konflik dengan para tua-tua dan ahli Taurat. Gak usah jumpa, gak usah ngurusin, gak usah ngomong. Kalau jumpa nggak mau membahas. Nah ini kan Tuhan ngomong sama ahli Taurat dan para imam-imam dan bertegang pendapat, akhirnya dia dibenci. Jadi pelayanannya pasti terganggu. Nah yang paling gampang gak usah cari konflik. Itu kalau Tuhan Yesus mau. Apalagi tinggal Tuhan Yesus buka praktek. Praktek apa? Praktek meramal nasib. Benar enggak saudara? Saya dulu waktu kecil senang diramal, apalagi garis tangan. Oh, ini M-nya nyambung ini. Semua dia letak semua, enggak ada yang putus. Kalau diginikan lurus, nanti kau jadi orang kaya. Kalau nubuatannya jadi orang kaya, pasti apa? Senyum kita senang. Apa betul kita bilang? Apa betul? Iya kayak gini biasanya. Aku tengok orang ini si anak kayak gitu, kaya loh. Wih, senangnya bahagia. Ya. Seandainya Tuhan Yesus membuat begitu, apa enggak banyak orang datang? Dibukanya klinik kesembuhan dan klinik nubuatan. Klinik kesembuhan dan klinik nubuatan. Enggak usah pergi kemana-mana, datang aja orang satu. Aku dibilang begini loh, tepat katanya. Datang, ngomong sana.
Mana? Kalau kulihat wajahmu, begini yang kudapat. Tap, tanya. Pas. Wih, datang ke sana, ada namanya Rabi Yesus. Buka klinik nubuatan. Tahu masa laluku. Dan dirancangnya apa masa depanku, diramalkannya. Wih, kesanalah kita. Wah, orang rame-rame bawa duit, saudara. Klinik kesembuhan. Setiap orang yang sakit disembuhkan. Gak usah kemana-mana. Kita saudara, kita yang cari dokter atau dokter yang cari kita? Kita yang cari dokter, membayar pun kita bersedia. Kenapa? Ada keuntungan. Apalagi nih saudara nggak pakai suntik, hanya sembuh katanya. Nggak sakit bisa sembuh. Setiap orang miskin akan diberi makan. Guru, beras kami cuman segantang inilah. Satu moin lah tinggal beras kami. Lalu apa kata Yesus? Tutup matamu, tumpang tangan sama-sama, berlipat ganda jadi 1 goni 30 kilo. Bisa nggak? Bisa, saudara. Kalau mau menggampangkan, saudara, bisa. Atau negara Israel sedang susah dijajah bangsa Romawi. Mungkin kadang-kadang kekurangan gandum. Tinggal pergi aja ke gudang gandum. Elohim Yahweh, lipat gandakan ini seperti 2 roti dan 5 roti dan 2 ekor ikan. Sisanya 12 bakul. Kalau itu cuman 5 roti, 2 ekor ikan jadi 12 bakul. Ini ada 1 rumah. Jadikan menjadi 100. Banyak, tiba-tiba beranaklah itu semua saudara, gandum itu sampai tumpah-tumpah. Bisa enggak? Bisa. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Atau buka klinik membangkitkan orang mati. Setiap orang mati yang datang, tolonglah anakku ini. Tenang ibu, tenang. Dalam nama Elohim Yahweh, bangkit. Bangkit. Itu pasti klinik kesembuhan dan kebangkitan orang mati itu tidak akan pernah sepi setiap hari. Jadi nggak capek jalan-jalan kemana-mana. Tinggal nongkrong murid-murid. Tinggal apa? Satu, buka pendaftaran. Mengatur jadwal. Kan begitu. Makin besar ada di sana. Oh, masuk, masih pasien nomor 67, Bu. Ibu masih 100. Di sana, Bu, tempatnya. Lah tuh diatur tempat duduk. Tinggal orang duduk-duduk nunggu, saudara. Orang-orang disembuhkan dan mendapat mujizat. Tapi kenyataannya, saudara, yang mati bangkit itu yang saya hitung, yang saya tahu cuma 3 orang. Putri Yairus, anak janda di Nain, Lazarus. Cuma 3. Apa mungkin selama Yesus hidup cuma 3 orang yang mati? Dan 3 orang yang dibangkitkan. Coba kita berpikir, saudara. Sangat gampang untuk promosi pelayanan. Tapi nyatanya Tuhan Yesus tidak melakukan hal yang gampang, tidak melakukan hal yang sulit, tidak melakukan suatu transaksi dagang dalam pelayanannya. Jadi membangun gereja di abad pada masa Kisah Rasul mula-mula itu sangat sulit. Tidak ngarapin uang, tidak ada transaksi. Dia ngajar pikul salib, sangkal diri, perkataannya yang tajam dan keras. Artinya saudara, jangan cari suatu syarat yang mudah untuk mengikut Tuhan. Amin. Jangan cuman pingin hidup minimal, karakter minimal. Burung merpati pun sudah oke, sudah diterima itu korban penghapus dosa. Yang penting dia darah tercurah. Tanpa sadar saudara, banyak orang datang ke gereja dan beribadah. Dan hidupnya sehari-hari bersama dengan Tuhan.
Dia melakukan suatu transaksi dan pola transaksi di pikiran dan hatinya. Jadi berhubungan dengan Tuhan itu transaksi. Dia punya hubungan dengan Tuhan, hubungan transaksi dagang. Saya mau katakan, hanya ada satu transaksi yang suci. Hanya ada satu transaksi yang suci dan itu datangnya dari pihak Elohim Yahweh. Hanya itu. Tidak ada transaksi yang lain. Apakah itu? Tuhan Yesus telah membeli kita dengan darahnya yang kudus untuk menebus kita. Itu saja transaksinya, saudara. Yesus membeli kita dengan darahnya, itulah transaksinya. Hanya itu. Tidak ada transaksi yang lain. Tidak dengan uang, dengan darah. Dan setelah kita dibelinya, seharusnya kita merasa beruntung. Dan setelah kita dibelinya, sebenarnya secara konsep, ini secara konsep saya katakan ya, kita adalah miliknya sepenuhnya, milik orang yang beli. Nah, kita kalau punya tas, kita beli tas itu, milik siapa tas itu? Milik kita. Mau kita apain tas itu? Mau kita pakai ke pesta, oke. Orang jangan protes. Kenapa? Tas ini saya beli. Kan begitu. Mau saya pakai ke pajak tas harga 5 juta ini, orang jangan protes. Ini uang saya. Setelah saya pakai tas harga 5 juta ini belanja ke pajak, saya buat mungkin di YouTube atau di TikTok, lalu saya ambil, saya di depan layar, saya ambil pisau, saya silet-silet, saya bakar, sambil ketawa-ketawa, ini harga 5 juta, saya tunjukkan bonnya. Itu hak saya sepenuhnya untuk melakukan apa yang terjadi tas itu, tanggung jawab saya. Itulah barang yang sudah dibeli. Jadi saudara, sebenarnya secara konsep ketika Tuhan membeli kita dengan darahnya, kita ini milik Tuhan Yesus sepenuhnya, bahkan kita tidak punya hak atas diri kita sendiri. Bayangkan saudara, kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Dengan diri kita sendiri pun secara konsep, kita nggak punya hak lagi. Artinya kita tidak bisa memiliki diri kita lagi karena sudah ada yang memiliki kita, yaitu siapa? Yang membeli, Yesus Kristus. Yang artinya kita nggak bisa sembarangan lagi dengan diri kita. Kenapa? Sudah ada yang memilikinya. Kadang-kadang orang Batak, saudara, kalau bertengkar suami istri, ya, kau sudah kubeli kau. Sudah kubeli kau, jangan macam-macam kau. Benar nggak saudara? Yang nggak dibeli pakai uang sinamot ya mungkin bersyukur lah ya. Nah saudara, ketika kita dibeli oleh Tuhan Yesus, kita ini miliknya sesuka hati Tuhan. Tuhan yang berhak menguasai diri kita, tapi dia menguasai diri kita dengan satu tujuan, bukan dengan suka-suka, untuk memulihkan kita. Untuk dikembalikannya kita kepada rancangan yang semula serupa dengan segambar dengan Bapa, seperti Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Jadi Yesus punya satu transaksi suci, dan tidak sembarangan, dia beli untuk dipulihkan. Amin Bapak Ibu. Itu seperti membeli barang di Botot sana, mana ya, cari-cari parabola yang setengah second, dibagusi, bisa dipakai lagi, kira-kira begitu. Sepikir dan seperasaan, pikiran kita dan perasaan kita, cara kita berpikir dan berkonsep itu dipulihkan untuk melakukan kehendak Bapa. Hanya itu transaksinya saudara. Nah kadang-kadang kita datang ke gereja sudah punya transaksi. Untuk apa?
diberkati. Lalu apa? Kita beri persembahan. Dan transaksi suci ini yang dilakukan dari pihak Elohim, secara konsep saya katakan, dirimu bukan kamu lagi, dirimu bukan milikmu lagi. Diriku bukan milikku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Amin. Tapi kenyataannya enggak begitu, saudara. Kenyataannya enggak begitu. Banyak orang hidup suka-suka dengan dirinya sendiri. Mana yang menguntungkan bagi dia, mana yang mengenakkan bagi dia, mana syarat minimal, itu yang dipilihnya. Ini yang membuat Tuhan Yesus sangat marah di bait suci, sampai dia balikkan meja-meja, balikkan kursi-kursi. Dia marahi orang-orang di situ. Dia sangat marah. Kenapa? Apa yang ada di pikiran mereka ini? Kenapa kalian punya transaksi dagang di otak kalian, di pikiran kalian? Jadi Tuhan itu tidak membenci orang. Dia membenci tabiat dan pola pikir yang salah, yang tidak mau berubah, yang merendahkan pengorbanan Tuhan Yesus. Itu namanya berkhianat, saudara. Jadi kita berkhianat itu bukan begini, udahlah aku pindah agama. Enggak sekedar itu pindah agama, lalu dikatakan berkhianat. Kita berkhianat kepada Tuhan dengan pola-pola pikir kita kepada Dia. Bagaimana kita menghadapi Tuhan? Apakah kita punya transaksi? Tuhan Yesus sangat marah karena kita membuat hidup kita menjadi sarang penyamun, sarang transaksi, suatu pola pikir yang berkhianat kepada pengorbanan dan penebusan Tuhan. Ini sarang penyamun, saudara. Kalau kita punya banyak transaksi, kalau ini baru ini, kalau ini baru ini, kalau ini kukatakan begini. Tuhan menginginkan kita punya hati yang tulus di hadapan Dia. Amin. Dan saya terkejut, kenapa kita menikah dan bertambah banyak dan melahirkan. Kita bertambah banyak melalui melahirkan, bukan membelah diri. Kan bisa aja Tuhan menciptakan manusia membelah diri, jadi nggak perlu kawin, tidak perlu menikah. Kenapa? Malam-malam tidur tiba-tiba membelah, jadi 2. Kayak amuba, membelah jadi 3. Jadi nggak perlu lagi orang capek-capek menikah, mengurusi pribadi pasangannya. Kenapa? Saya merasakan Tuhan merancang ini cerdas loh. Manusia itu menikah cerdas. Kenapa? Karena saat kita menikah, kita tidak bisa lagi bebas sesuka hati kita atas diri kita. Waktu kita menikah, kan kita nggak bisa lagi bebas-bebas. Lalu yang anak gadis menikah, ya, dia punya kawan laki-laki. Bang, ini dulu mantan pacarku, aku telepon-telepon depan dia. Halo, aku udah nikah. Kau kapan? Kau masih nunggu jandaku ya? Oh, bisa ditampar dia sama suaminya. Kenapa? Oh, kau berlebihan. Kau sudah milikku, nggak bisa kau bebas-bebas lagi untuk menelepon orang lain. Begitu juga pria. Cobalah pria-pria saudara udah nikah, dibawa mantannya ke rumah. Ini mantanku, Ma. Ayo kita makan bersama, yuk bertiga. Lalu ya, karena kita nggak jadi, ku kasihlah engkau setangkai mawar ya, kenang-kenangan dari aku di depan istri. Itu bisa dicabik-cabik saudara suaminya. Artinya ketika seseorang menikah ada perasaan yang dijaga. Siapa perasaan dijaga? Pasangannya. Bahkan anak-anaknya dijaga perasaannya. Begitulah kita ketika kita dibeli Tuhan. Ada perasaan yang kita jaga. Hidup nggak bisa sembarangan lagi. Aku ada yang memiliki loh, kan gitu kan. Bahkan kita berfoto pun saudara atau membuat video saudara, ada mungkin mantan-mantan kita sengajakan eksis dengan pasangan kita supaya apa? Aku sudah ada yang miliki, jangan ganggu aku lagi. Kira-kira begitu kan? Jadi saudara,
di dalam menjalin relasi dengan Tuhan, di dalam menjalin relasi dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, baik juga bergereja, seharusnya bukan transaksi, tapi transformasi. Apa itu transformasi? Seseorang yang sudah dibeli tidak punya hak lagi atas hidupnya. Selanjutnya hidupnya dihabiskan untuk mengabdi kepada siapa yang menebus atau membelinya. Bahkan berusaha menjaga perasaan dan wibawa orang yang menebusnya. Inilah yang disebut transformasi melalui metanoia, pembaharuan akal budi. Pembaharuan akal budi, metanoia, transformasi pikiran. Amin. Amin. Jadi bukan transaksi dagang lagi. Apa kepentingan kita datang beribadah? Apa kepentingan kita berdoa? Tidak lain, tidak bukan kepentingan kita, hanya Tuhan mengabdi kepadanya. Kepentinganku hanya dirimu. Kepentingan kita hanya mengabdi, saudara. Memberikan keuntungan, bukan lagi mencari keuntungan, bukan lagi transaksi. Beri keuntungan, menyenangkan hati Bapa. Begitulah sikap orang yang ditebus. Amin. Amin. Saudara membeli suatu sepatu atau tali pinggang atau baju. Saudara menganggap itu akan memberi keuntungan bagi saudara, menyenangkan hatimu dan membuat engkau tampil lebih eksis di depan orang-orang yang melihatmu. Itu contoh. Makanya Tuhan buat apa? Perumpamaan, ada 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, untuk apa? Beri keuntungan. Beri keuntungan, beri keuntungan. Tapi itu pun secara konsep. Secara konsep. Kenapa saya katakan secara konsep? Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang semena-mena. Seorang wanita dinikahi seorang pria dengan mas kawin sekian. Walaupun itu 1 miliar. Mas kawinnya 1 miliar. Apa bisa sembarangan laki-laki itu karena dia memberi 1 miliar? Tidak bisa. KDRT, penjara. Tuhan bukan Tuhan yang semena-mena, saudara. Secara konsep supaya kita bisa menghargai Tuhan. Kalau kita memang sudah mengaku kita dibeli dengan darahnya yang kudus, sudah dibeli kita, apapun yang diminta dari seseorang yang menebus kita, harusnya kita berikan. Diminta anak kita, berikan. Diminta istri kita, berikan. Suami kita, berikan. Harta kekayaan kita, berikan. Jantung kita pun seandainya diminta, berikan. Kenapa? Aku sudah dibeli. Itulah secara konsep. Makanya Bapak di surga bilang sama Abraham, berikan anakmu. Seseorang yang bisa memberikan yang paling berharga dalam hidupnya, itulah disebut sahabat Elohim. Gak ada lagi ikatan, aku milikmu. Apa yang kau minta, ku berikan. Jadi gak transaksi dagang. Walaupun begitu kita dibeli, tapi secara nyata Elohim tidak pernah memanfaatkan hubungan ini untuk suka-suka kepada umatnya, suka-suka kepada kita. Konsep ini diberikan hanya kita supaya bisa menghargai siapa yang menebus kita. Kita jaga perasaannya. Bahkan kita belajar memikirkan, kalau Tuhan membuat gini, apa yang dipikirkan Tuhan tentang saya? Apa yang dipikirkan Tuhan tentang saya kalau saya melakukan tindakan ini? Itu harus menjadi perenungan-perenungan kita setiap hari. Kalau aku mengatakan ini, apa yang Tuhan pikirkan tentang aku? Harus sejauh itu kita berpikir, saudara. Kalau itu tidak berkenan, jangan coba-coba. Gereja seharusnya tempat kita belajar untuk transformasi pikiran, bukan transaksi dagang.
Sama-sama kita berubah, saudara. Kita membangun suatu gereja yang baru. Bukan transaksi dagang, tapi transformasi pikiran. Metanoia. Amin. Amin. Dan gereja seharusnya menjadi tempat belajar, bukan transaksi dengan Tuhan melalui mujizat, nubuatan, berkat, atau lelang-lelang yang tidak perlu. Jadi saudara, kita jangan ngajak orang, ayo datanglah ke gereja, nanti hidupmu dipulihkan. Itu udah transaksi, saudara. Datanglah gereja supaya engkau berubah, mendekat kepada Tuhan. Seharusnya begitu. Tapi kita banyak, saudara, mendengar. Bahkan saya juga pernah melakukannya. Ayo datang gereja biar hidupmu dipulihkan. Kau diberkati. Tuhan akan menjaga hidupmu. Itu transaksi. Seolah-olah Tuhan sangat membutuhkan kita, kita kurang butuh Tuhan. Seolah-olah orang datang dengan syarat minimal. Udahlah, yang penting gak aku lakukan ini, itu. Syaratnya syarat burung merpati dan uang receh-receh. Saya bukan sedang mengkritik saudara tentang perpuluhan atau persembahan. Bukan, jangan salah. Sikap hati ini, saya sedang menegur sikap hati kita bersama kita. Ini datang sama Tuhan transaksi atau bagaimana? Pingin mendapatkan apa kepentinganku kalau aku datang ke gereja? Kalau aku mendekat kepada Tuhan, apa yang ku dapat? Itu transaksi. Kita sudah dibeli, nggak berhak lagi mempertanyakan itu. Yang seharusnya kita lakukan, aku mau mengabdi kepada Tuhan yang sudah membeli aku dengan darahnya yang kudus. Itulah sebenarnya, saudara. Jangan takut Tuhan nggak memberkatimu, itu nggak usah kalian pertanyakan lagi. Masalah Tuhan mau memberkati atau tidak. Itu sama dengan orang yang mau menikah. Lalu dia tanya sama calon suaminya, nanti kalau kita nikah kau kasihnya aku uang belanja? Itu kan pertanyaan bodoh. Nanti kau kasih nggak aku uang? Kau belikan nggak aku baju kalau kita nikah? Itu kan pertanyaan bodoh. Itu bisa menghina suaminya, calon suaminya. Ih, kau nanya gitu, kau kan istriku. Nanti kalau aku sakit, nanti maunya kau memperhatikan aku? Banyak orang-orang datang ke hadapan Tuhan dengan pikiran-pikiran bodohnya karena sudah punya pola transaksi dagang. Dan tanpa sadar itu menjadi subur bahkan di gereja sekalipun. Jangan ajak orang ke gereja supaya dia laris jualannya. Jangan ajak orang ke gereja supaya dapat jalan keluar. Jangan ajak orang ke gereja supaya dapat mujizat. Jangan ajak orang ke gereja nanti Tuhan melakukan suatu mujizat akan menemukan engkau dengan jodohmu. Karena banyak orang yang tidak bertuhan pun laris jualannya. Banyak orang yang tidak mempercayai Tuhan dapat jalan keluar. Bahkan banyak orang yang tidak percaya Tuhan sembuh dari penyakitnya. Jadi apa bedanya Tuhan? Itu merendahkan Tuhan. Tuhan menjadi suci ketika Dia kita sucikan dengan sikap kita kepada Dia. Kan begitu, saudara. Kenapa suatu patung disembah menjadi suci? Karena sikap orang yang menyembahnya menganggap itu keramat, jadilah dia suci. Nah, bagaimana saudara sikap kita kepada Tuhan? Kita menjadikan Tuhan itu suci atau tidak? Atau sekedar transaksi? Seharusnya kita harus transformasi. Amin Bapak Ibu. Gereja harus menjadi tempat belajar kebenaran dan memperagakan kebenaran. Belajar kebenaran, memperagakan kebenaran. Itulah yang seharusnya saudara. Bukan tempat transaksi. Kita belajar menyudahi pikiran-pikiran transaksi.
Bahkan sekecil apapun itu harus kita bunuh dari alam pikiran kita. Sebagai satu tanda kita menghormati Dia dan kita tidak berkhianat kepada Dia. Amin. Kadang-kadang konsep-konsep yang ditawarkan melalui khotbah dan lagu-lagu, tidak semua lagu. Kadang konsep khotbah, Bapa akan mengerti hidupmu, Allah peduli dengan hidupmu. Kadang-kadang lagu juga penekanannya kepada ke situ. Kalau kita lahir baru itu enggak masalah. Tapi sudah berapa lama kita mengikut Tuhan, tapi lagu-lagu kita yang kita suka, Allah mengerti, Allah peduli. Terus begitu, tanpa sadar, saya tidak sedang menyalahkan pencipta lagu, tapi cara kita memilih lagu yang menyenangkan hati kita, itu yang menjadi masalah, saudara. Itu yang menjadi masalah. Bukan pencipta yang salah, kita yang pilih. Hanya untuk menyenangkan hati dan pikiran kita, itu yang menjadi masalah. Dan pilihan-pilihan itu membuat kita terjebak dalam pemikiran untuk selalu dimengerti dan malas untuk mengerti dan mengerti perasaan Tuhan. Kenapa? Hanya kita yang ingin dimengerti. Tapi kita malas mengerti pengertian Tuhan. Kita pilih lagu kita hanya tentang Bapak mengerti, Bapak peduli, Allah mengerti, Allah peduli. Lalu kita dengar khotbah, yang khotbah kita pilih pun untuk orang-orang lahir baru. Bapak mengerti keadaanmu, Bapak mengerti, Allah peduli dengan hidupmu. Senang kita dengarnya kayak damai, tapi itu damai yang palsu, saudara. Di dalam pernikahan, kedua belah pihak harus saling mengerti. Tidak bisa hanya mengerti suaminya saja yang harus mengerti. Tidak bisa hanya istrinya saja harus memaklumi tingkah laku suaminya. Harus sama-sama mengerti dan saling menghargai. Barulah rumah tangga itu berjalan bahagia. Kalau enggak akan kacau, saudara. Pokoknya suami harus salah. Itu hanya untuk lawak-lawak ya, saudara. Kejadian nyata enggak boleh kacau rumah tanggamu, saudara ya. Bila seseorang hanya untuk dimengerti, memang dia akan tenang, tapi tenang yang palsu. Tapi sebenarnya hal itu adalah suatu sikap yang egois. Egois. Lalu terjebaklah jemaat menjadi bayi rohani, terus bayi rohani. Sudah lama menjadi Kristen, sudah lama mengaku lahir baru, sudah lama dibaptis, tapi dia lama-lama terus menjadi bayi. Secara pemikiran, secara pola pikir dia bayi. Sudah tua tapi pikiran bayi, lama-lama menjadi cacat rohani. Cacat rohani. Saudara pernah lihat orang dewasa tapi pemikiran anak-anak? Keterbelakangan mental. Kita bisa menjadi orang-orang yang keterbelakangan mental secara rohani kalau kita berhenti untuk bertumbuh menjadi dewasa. Terbelakang mental rohani kita. Gak kuat. Menyalahkan banyak hal, banyak situasi. Kenapa? Hanya pingin dimengerti. Senggol sikit, senggol bacok. Gampang marah, gampang sakit hati, susah mengampuni. Maunya orang mengampuni kita. Itu model-model transaksi dagang walaupun tidak ada uangnya. Mari kita sama-sama bertumbuh. Saya juga pingin saudara terus berkarya, sama-sama kita berkarya. Saya ingin bertanggung jawab supaya kita sama-sama dewasa, saudara. Hanya transaksi suci dari Tuhan membeli kita dengan darahnya. Lalu apa kepentingan kita mengikut Tuhan? Jagalah perasaannya. Mengabdilan berkarya bagi Yesus Kristus, Raja yang mulia. Amin. Demikian firman Tuhan.